Baik, terima kasih Pak Yudi untuk penjelasannya. Nah, ini banyak nih pertanyaannya dari sahabat Mirai Aset. Nah, mungkin Pak Yudi saya mau mulai bertanya dari plannya tadi ya, Pak Yudi sebelumnya. Jadi, kalau misalnya kita lihat kita mulai dari pertanyaan tentang big picture. Nah, ini ada beberapa yang menanyakan Pak Yudi sebenarnya big picture itu seperti apa dan kita harus lihatnya tuh ke depan atau ke belakang dan berapa lama seperti itu. Oke, bentar aku share screen lagi. Oke. Nah, berbicara tentang big picture. Jadi yang namanya big picture ini kita akan berhubungan dengan yang namanya market cycle atau siklus dari market. Di dalam hal apapun, barang apapun, even masker deh, contoh paling sederhana. Kita tahu bahwa harga masker ini dulu awal muasalnya ada 30.000. Karena pandemi, harga ini naik sampai kurang lebih 500.000. Dan sekarang kurang lebih harga masker ini udah turun lagi ke 30.000. Nah, inilah yang kita sebut sebagai market cycle atau big picture. Nah, kita harus mengetahui bahwa yang namanya fase yang sedang dialami oleh saham tertentu, misalkan, apakah ada di sini, apakah ada di sini, apakah ada di sini, atau ada di sini. Maka kalau udah ada di sini, kita lupakan. Ada di sini, kita masih bisa trading, tapi upside-nya kecil. Kalau ada di sini, kita trading upside-nya besar. Kalau ada di sini, kita bisa trading dengan upside yang sangat besar, tapi lama banget nunggunya. Gitu. Nah, makanya kalau aku pribadi, biasanya aku bilang bahwa kita tuh selalu masuk kapan? Di early stage. Waktu pertama kali dia keluar dari fase accumulation. Dan fase accumulation, sekali lagi teman-teman, pasti adanya di bawah. Nggak mungkin adanya di harga paling atas. Misalkan udah naik nih, dari 2.000 ke 20.000, 20.000, ini pasti accumulation lagi mau naik ke 30.000. Secara logik sederhana aja teman-teman, harganya dari 2.000 udah naik nih ke 20.000, masa iya masih diakumulasi di 20.000? Ya enggak dong, pasti distribusi di atas. Namanya orang udah cuan, udah profit, udah untung dari 2.000. Masa harga 20.000 nggak mau TP, nggak mau jual, nggak mau merealisasikan, dan kalau mereka jual, masa nggak boleh jual, harga nggak boleh turun, nggak bisa dong. Maka kita harus menyadari, kalau memang kita belinya di 20.000 dan kita salah posisi, maka kita harus keluar. Kenapa? Karena kita sudah di fase akhir. Gitu. Jadi sekali lagi masuklah di awal fase, jangan di fase akhir. Dan cara mengenali gimana? Teman-teman harus bisa lihat, kalau aku selalu melihat sampai IPO biasanya. Oh, kita runut perjalanan dia seperti apa. Sehingga kita tahu, ini sekarang ada di mana. Kalau kita cuma lihatnya setahun, 2 tahun ke belakang, mungkin kadang bisa salah. Kenapa? Karena data yang kita pegang dikit, kita nggak pernah tahu nih dulu bottom price-nya ada di mana, terus batas tertinggi harganya ada di mana. Jangan-jangan kita lihat, oh ini naik, nggak taunya ternyata masih banyak perjalanan dulu orang pernah sangkut. Maka sekali lagi, kalau pernah ada orang sangkut di atas, pasti tekanan selling pressure-nya masih tinggi. Makanya harga yang udah pernah turun tajam buat naik lagi akan jauh lebih susah. Kenapa? Karena banyak historical data orang yang pernah nyangkut di modal-modal atas. Dan ketika mereka dikasih break even point, dikasih harga modal, ya mereka jualan. Maka waktu kita yang baru beli, kenapa ada banyak yang jualan? Padahal kita lihat di bawah accumulation. Oh iya, tapi jangan lupa bahwa dulunya pernah banyak yang nyangkut. Maka gambaran big picture ini perlu banget teman-teman lihat sampai datanya IPO. Jangan cuma setahun atau 6 bulan ke belakang. Kenapa? Nanti data gambarannya jadi nggak lengkap, teman-teman. Kurang lebih seperti itu, Bu Marta. Oke, baik. Terima kasih dan jelas sekali ya, sahabat Mirai Aset. Jadi bisa tariknya sampai pada saat perusahaan IPO supaya kita nggak salah dalam menganalisanya begitu ya, Pak Yudi. Betul. Iya, dan Pak Yudi kalau tadi udah tentang big picture, nah sekarang ke arah tren. Nah kalau dari sisi arah tren sendiri, dari 3 tren yang ada, bullish, bearish, dan sideways, memang kan kita dianjurkan untuk ke yang memilih saham yang trennya bullish nih. Tapi kalau dari sideways sendiri, apakah sebenarnya kita bisa bikin atau bisa mengambil peluang dari sana, Pak Yudi? Bisa banget, Bu Marta. Jadi kalau misalkan marketnya sideways, kita bisa beli. Tapi ingat, kalau marketnya sideways, kita belinya bukan bukan hajar langsung di buy on break. Kenapa? Karena memang banyaknya dapat false break. Maka kita harus
belinya nyicil ketika dia lagi turun dekat support dan kita jual ke dekat dia punya resisten. Kenapa? Kalau misalkan marketnya sideways, kita harus tahu bahwa ada kecenderungan harga berkonsolidasi. Maka sebisa mungkin kita dapatnya di harga rendahnya dong. Maka kita beli dekat supportnya. Dan ketika harganya dekat naik ke resist, baru kita jual. Tapi kalau misalkan kita ternyata udah berapa kali consolidation, dan dia biasanya naik, menembus dia punya resisten dengan volume, maka mau nggak mau kita harus ikutan break, buy on break gitu. Kenapa? Karena volume ini atau bensin ini menjadi hal yang sangat penting untuk mempertimbangkan bahwa ini valid nggak nih breakout-nya. Kurang lebih seperti itu sih sederhananya. Oke, baik. Berarti kalau marketnya sideways yang biasanya volumenya standar-standar aja normal, kemudian diikuti break, diikuti dengan volume tinggi, nah itulah saat yang baik untuk masuk begitu ya Pak Yudi? Betul. Jadi memang kalau misalkan marketnya sideways, teman-teman boleh habis kelas ini teman-teman boleh buka, teman-teman belajar analisa. Setiap kali marketnya sideways, teman-teman boleh perhatiin bahwa volumenya pasti kecil atau turun. Maka ketika volumenya turun ini ya teman-teman ya better belinya di daerah-daerah buy on support. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Yudi. Kita ke pertanyaan, nah ini terkait dengan masalah entry point. Nah, tadi kan Pak Yudi ada sampaikan bahwa kita bisa entry nih 1% ditambahkan dengan level resistannya begitu ya Pak Yudi? Yes. Ya, nah apakah 1% itu adalah yang maksudnya sudah pakem gitu. Jadi apakah kita masih bisa ubah sendiri sesuai dengan profil kita misalnya? Menurut aku sebenarnya itu masih bisa banget dirubah. Cuman kalau aku pribadi itu adalah rule of thumb yang aku bangun. Jadi memang kalau kita tahu di dalam area yang namanya support dan resisten ini sebenarnya area yang sangat volatile. Jadi misalkan let's say harganya turun begini ya. Lalu di area sini adalah support, di area sini adalah resist. Ini menjadi hal yang sangat volatile. Kenapa? Karena resist ini nggak mungkin bergerak hanya, misalkan di sini harganya 1.000 gitu ya. Nggak mungkin naik kena 1.000 turun. Kadang tuh bisa lebih sedikit atau turun sedikit. Maka kalau aku butuh konfirmasi ini bener nggak nih breakout atau nggak breakout. Maka aku kasih selalu +1, -1. Ini udah 2% sebenarnya bantalannya. Gitu. Jadi kalau misalkan dia confirm breakout di atas 1.000 yaitu 1.010, berarti dia confirm. Tapi kalau tutupan ternyata dia turun lagi ke bawah 990, berarti dia nggak confirm. Dan kalau 990 kita nggak cut, maka dia bisa turun balik lagi ke arah misalkan contoh 800. Kenapa? Sekali lagi karena dia sedang bergerak sideways teman-teman. Jadi kalau kita beli buy on break, kita nggak cut loss di sini, diayun ke sini, kita mules, dikasih false break ke bawah, kita cut, habis cut terbang tinggi. Ini sering banget kejadian. Maka teman-teman harus disiplin dengan teman-teman punya trading plan dan teman-teman harus tahu area resist dan support ini cukup volatile, maka butuh konfirmasi. Konfirmasinya kalau aku biasa jam 2.45 dekat-dekat closing plus minus 1% kita lihat, lalu benar nggak? Kalau valid ya kita harus menjalankan, mau rugi ya kita cut, mau untung posisinya di atas ya kita harus berani nge-hold. Kurang lebih seperti itu sih. Oh, nah ini karena banyak juga nih pertanyaan Pak Yudi terkait dengan timing waktunya. Apakah misalnya kita harus beli pada saat market running atau misalnya memang tunggu closing dulu seperti itu. Berarti kalau dari Pak Yudi bisa tunggu di sekitar 2.45 begitu ya menjelang closing. Kalau beli, kalau aku nggak terlalu suka nunggu closing. Kenapa? Karena kalau closing nanti harganya terlalu tinggi ke atas. Maka aku lebih senang di intraday. Tapi kalau misalkan di intraday udah beli dan closingnya gagal, maka aku biasa stop loss langsung. Jadi langsung cut aja, nggak ada masalah gitu. Oh oke, baik. Berarti belinya yang di intraday. Nah kalau stop loss-nya itu yang jelang closing begitu ya? Ya, karena untuk memastikan. Tapi problemnya adalah teman-teman harus jaga dengan market sekarang nggak boleh sampai kena sekali ARB. Kenapa? Karena kalau udah kena sekali ARB, besok bisa lanjut. Maka teman-teman udah beli di intraday, tunggu closing tuh ya harus jaga. Kalau misalkan, let's say misalkan kita sibuk nggak bisa jaga, maka ya minimal pasang automatic order deh, jangan sampai kena ARB-nya gitu. Karena repot banget market sekarang bisa ARB berkali-kali.
Iya, ini juga menyambung pertanyaan berikutnya nih Pak Yudi. Jadi kalau dari Pak Hmm. Yudi sendiri sebenarnya menyarankan kalau kita pasang stop loss itu lebih baik manual atau pakai sistem. Kalau aku jujur, aku lebih suka manual. Kenapa? Kalau ini berdasarkan aku punya experience ya, aku dulu kan sambil kerja juga, aku pasang otomatis. Banyaknya ketoel keluar, misalkan let's say misalkan di 800 lah ya, aku pasang stop loss di 790, pasang nih di bawah ketoel, tapi tutupannya di 810 gitu. Dan aku cek sore udah keburu tutup, maka mau nggak mau ya kejar baliknya jadi ketinggian ke atas sih. Gitu. Tapi semua ada plus minus sih, karena aku profil resikonya aku nggak mau terlalu jauh, maka aku nggak terlalu suka pakai otomatis, aku lebih suka manual. Cek aja jam 2.40, 2.50 itu jam-jam kritikal tuh biasanya kalau buat aku. Kenapa? Karena harus make sure ini barang ada di mana posisinya dan mau kemana. Tapi kalau misalkan memang kita kondisinya sangat sibuk, pilihannya ya kita bisa menggunakan automatic order. Itu di Mirai udah ada sih fitur automatic order di stop loss dan apa namanya tracking profitnya udah ada, Iya. bisa digunakan buat teman-teman. Oke, baik. Berarti kalau misalnya memang kita sempat mantaunya, kita bisa Hmm. pantau begitu ya Pak Yudi. Hmm. Tapi kalau memang mungkin sahabat Miraset nggak ada waktu, pilihannya ya bisa dengan automatic order begitu dengan Yes, resiko mungkin yes, di tengah-tengah jalan bisa aja kesentuh kemudian rebound lagi gitu ya Pak Yudi. yes. Nah, Oke, tapi kalau misalkan kita udah pergi nih meeting misalkan sampai jam 2, ya mau nggak mau sih dekat-dekat jam 3 biasa cek, oh kalau udah ketoel ya mau nggak mau harus cover balik lagi, itu udah nggak bisa nggak gitu. oke. Berarti memang jam-jam closing apa mendekati closing itu di saat adalah kita memutuskan kita mau bawa ini kemana gitu ya plannya ya Pak Yudi. Betul, betul. Maka plannya itu sebisa mungkin teman-teman prepare dari malam. Udah siap plannya, maka besok teman-teman misalkan sambil kerja nih atau ambil pergi, udah tahu mau ngapain. Jangan sampai misalkan lagi sibuk meeting segala macam, mikir, oh ini tembus support, jadi nggak matang teman-teman punya plan. Kenapa? Karena panik lebih banyak pressure, jadinya nggak bisa berpikir dengan jernih. Gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman bikin plan tuh malam, di waktu lagi market nggak running, lebih tenang mikirnya. Oke, baik. Baik. Pak Yudi, kalau terkait dengan average down sendiri, itu Hmm. sebenarnya masuk dalam trading plan nggak sih Pak Yudi? Dan kalau menurut Oke. Pak Yudi sendiri, kapan harus dilakukan? Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus. Kalau misalkan aku pribadi, kita harus mengerti averaging down itu apa. Jadi misalkan let's say ya, misalkan aku gambar begini harganya, terus dia naik ke atas begini. Nah, misalkan di sini tadi harga 1000, di sini 1000 kurang lebih lah ya, 1200 gitu. Nah, first entry-nya misalkan kita entry di sini 1100. Nah, second entry-nya aku beli di daerah sini. Second entry. Ini kurang lebih berapa tadi? 1000 ya. Nah, harga 1000 ini lebih rendah nggak dibanding entry pertama? Lebih rendah dong. Lebih rendah, iya. Nah, averaging down di sini ini boleh. Kenapa? Karena masih dalam construction trend-nya uptrend. Tapi kalau kondisinya terbalik gitu ya, maksudnya terbalik gimana? Sekarang posisinya adalah dia lagi turun, begini trennya gitu ya. Nah, teman-teman udah beli misalkan buy on break di sini gitu ya, ini first entry. Misalkan 1100, ini 1000, yang ini adalah di 800 gitu ya. First entry di sini, tembus di sini teman-teman, kan harusnya tadi kan stop loss di sini. Iya. Di sini teman-teman nggak stop loss, maka dia akan turun ke bawah. Yang tadi misalkan rugi di sini 1 juta, di sini adalah rugi yang 5 juta, di sini ruginya jadi 15 juta. Sekarang teman-teman averaging down, oke. Misalkan teman-teman beli di buy on support, averaging down, beli lagi jumlah yang sama. Ketika tembus lagi, ini bukan 15 lagi nih, bisa jadi minusnya 30. Maka kalau kondisinya kayak gini, ini nggak boleh averaging down. Harus keluar dengan disiplin dari posisi. Gitu. Jadi harus tahu dulu nih big picture-nya tadi naik turun. Kalau naik lagi dikasih turun boleh banget beli. Tapi kalau big picture-nya lagi turun dan lagi turun lagi, jangan beli tapi keluar. Gitu. Jadi harus Oke, tahu dulu. baik.
Jelas banget nih Pak Yudi, jadi nanti tinggal dicari dan disesuaikan lagi ya dengan chartnya. Dan Pak Yudi ini ada, nah kita mau tanya lagi tentang tadi udah tentang stop loss, sekarang tentang target. Nah, Hmm. kalau misalnya, ini ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan target. Gimana cara kita menjaga psikologi kalau misalnya tadi kan target misalnya udah naik 10-20%. Nah, gimana cara kita menjaga psikologi kita supaya kita bisa tetap hold gitu ya, walaupun misalnya harganya di atas juga mengalami kayak pasti akan naik turun juga gitu. Satu-satunya cara adalah kita harus tahu bahwa misalkan let's say harga bergerak, dia naik begini dan lain sebagainya begitu ya. Kalau trennya kita udah tahu bahwa dia uptrend, yang harus kita perhatikan adalah selama dia nggak bikin satu lower low, harganya turun di sini, kita harus hold. Meskipun dia turun daripada dia punya peak, harus berani hold. Kedua, ketika dia balik lagi tembus under dia punya di sini. Jadi misalkan di sini dia belum ada higher low, dia turun ke sini. Biasanya di sini teman-teman boleh reduce, di sini teman harus cut. Kenapa? Karena ini balik turun ke bawah. Maka sekali lagi jadi lower low. Maka teman-teman harus cari posisi swing low-nya terakhir ada di mana. Selama nggak bikin lower low, teman-teman harus berani nge-hold supaya teman-teman bisa maksimum teman-teman punya upside. Nah, umpamakan sekarang takut udah profit, oke, boleh, nggak apa-apa. Misalkan teman-teman sekarang udah kena target nih, tadi kan dari sini naik ke atas misalkan 100 poin, naik ke sini 100 poin. Di titik ini teman-teman exit semua modal, sisain aja profitnya. Nanti profitnya aja yang naik. Itu boleh. Cara selanjutnya, bisa juga teman-teman exit di sini 50%. Sisain yang 50%-nya aja. Kenapa? Karena kalau 50% teman-teman jauh lebih aman di psikologi. Teman-teman jual di 50, naik teman-teman masih punya 50. Tapi kalau teman-teman jual 70 dan naik lagi, teman-teman jadi menyesal. Ya, cuma punya dikit. Tapi kalau misalkan sama, udah jual di atas nih 30 dan turun, ya tahu gitu turun banyak kan di atas. Itu mengganggu psikologi. Maka pembagian 50-50 ini menjadi hal yang sangat membantu teman-teman untuk mengamankan teman-teman punya psikologi. Kurang lebih seperti itu. Nah, Pak Yudi, kalau terkait dengan harganya sendiri, strategi ini ada pertanyaan, mana strategi yang lebih tepat untuk take profit? Apakah dijual ketika harganya mendekati resisten atau ketika tembus support? Dua-duanya, dua-duanya. Kalau misalkan dari misalkan gini, kan kita tahu nih ini adalah resistennya, ini adalah support. Posisi misalkan kita beli di sini, berarti kita udah tahu nih. Plan satu adalah sorry, gitu ya. Ini resisten, ini support. Plan satunya adalah kalau dia naik ke dekat dia punya resistance ini, kita mau sell. Ini boleh. Atau pilihan keduanya, dia kalau tembus di sini, kita stop loss. Boleh. Nah, ini kan dua-duanya sangat boleh kita lakukan. Tapi problemnya kita nggak bisa decide market mau kemana. Market mana duluan nih yang mau melakukan. Maka kita tinggal follow. Kalau marketnya ternyata naik dulu ke atas, ya kita sell. Sell-nya di atas. Tapi ternyata kalau marketnya berkata lain, ternyata dia tembus ke bawah, ya udah, ini kan low terakhir, dia bikin lower low, mau nggak mau kita cut loss, sudah. Jadi kita boleh bikin plan, sekali lagi market yang decide. Maka sekali lagi aturlah hal-hal yang bisa kita atur tadi. Kapan kita entry, kapan kita exit, lalu berapa banyak yang kita beli, sama berapa banyak yang kita siap rugi. Jangan atur hal yang nggak bisa kita atur. Harganya pasti naik sampai sini. Besok dia pasti hijau. Nggak pernah ada yang pasti di market. So, jangan pernah ngatur market. Aturlah diri kita sendiri. Oke, baik. Baik, berarti Pak Yudi ketika kita bikin exit untuk target harga itu juga kita bisa berarti kita akan pakai dua opsi ini ya. Jadi kalau tembus resisten atau juga stop loss begitu ya, tergantung nanti marketnya kemana gitu ya Pak Yudi. Nah, Pak Yudi kalau misalnya strategi trading plan ini sendiri kita bisa kombinasikan dengan lot sizing dan caranya gimana? Bisa. Jadi biasanya misalkan ini satu kali entry aja, tapi entry-nya dengan mencicil ya. Misalkan di sini, ini tadi misalkan let's say harga 1050, ini tadi supportnya 1000, stop loss-nya ini berarti kan kurang lebih 990. Lalu target misalkan tadi 1200.
Nah, di sini kita lihat bahwa ketika kita entry di 1050, ini kan jarak ke supportnya ini kan kurang lebih 5%, maka kita bagi dengan piramida. Nah, bagi dengan piramidanya gimana? Misalkan kita tahu nih, oh tadi harga 1050 ke area 1000, stop loss-nya di 990 gitu ya. Misalkan kita mau masuk satu porsi saham ABCD gitu ya, porsi saham ABCD, misalkan let's say 100 juta misalkan. Maka kita cicil. Cicilnya gimana? Dengan membagi piramida sekali lagi teman-teman. Maka kita cicil misalkan di sini harga 1045, 1040, 1035, 1030, 1025, 1020, 1015, 1010 dan 1005 gitu ya. Kita cicil 100 juta supaya kita punya weight begini nih, misalkan juta, 2 juta, 5 juta, 10, 15, 20, 30 dan seterusnya pokoknya sampai 100 juta. Sehingga kalau harganya turun ke bawah menjemput dan membal, ini kita selalu akan dapetin dia punya best price. Ini salah satu yang teman-teman bisa lakukan. Sehingga kalau misalkan kejemput sampai sini, ini average mungkin ada di sini. Kalau kejemput sampai sini, average-nya ada di sini. Jadi akan selalu kurang lebih akan dapetin selalu best price-nya gitu. Tapi kalau misalkan ternyata tembus 990, teman-teman juga sama. Best price teman-teman nggak akan terlalu jauh daripada teman-teman punya titik rugi. Dan ini sangat aman menurut aku pribadi gitu. Tapi memang punya kelemahan. Kelemahannya apa? Karena kita menggunakan money management, kita menjaga kita punya modal atau resiko. Kelemahannya adalah ketika dia naik, upside-nya atau profit-nya nggak bisa untung besar dibandingkan dengan kita langsung single hit semua kita punya uang gitu. Kenapa? Karena ada momen-momen di mana misalkan kayak gini nggak kejemput antrian, kita punya barang lebih sedikit, tapi teman-teman akan selalu lebih profit konsisten dan cuan lebih aman dibandingkan langsung single hit. Kurang lebih seperti itu sih Bu Marta. Nah, Pak Yudi, ini pas nih ada pertanyaan berikutnya, Pak Yudi. Kalau misalnya udah terlanjur nih, kalau yang tadi dengan piramida ini kan istilahnya konservatif begitu ya, Pak Yudi. Nah, kalau misalnya udah terlanjur masuk semua, uangnya udah nggak ada, kemudian muncul peluang di saham lain. Kalau dari saran Pak Yudi, gimana caranya? Apakah kita lepas aja saham yang lagi untung atau justru kita lepas saham yang belum perform? Jadi misalnya di portofolio ada 3 nih, gitu ya. Nah, atau justru kita nggak ambil peluang yang baru ini? Kalau aku pribadi pasti aku selalu jual yang paling merah atau yang paling hijaunya paling kecil. Nah, karena misalkan kita punya saham, let's say misalkan 4 gitu ya. Yang satu udah profit 10, yang kedua profit 5, yang ketiga profit 3%, yang keempat misalkan udah 20. Terus tiba-tiba nih ada menarik nih, misalkan contoh sahamnya misalkan kayak kemarin misalkan yang lagi rame apa Cepro misalkan. Wah, kelihatan kayaknya baru bangkit. Tapi sekali lagi ini disclaimer ya teman-teman, hanya buat edukasi aja. Oh kelihatan baru bangkit, terus kelihatan peluang, terus dia punya debt free, terus dia punya kemungkinan ada restrukturisasi, terus ada uang crossing 1,3 triliun, kayaknya bisa jauh nih. Maka dibandingin nungguin si saham ketiga ini nggak jalan-jalan lama, udah deh cut dulu, pindahin dulu ke sini supaya ini lebih naik. Nah inilah kita bagaimana shifting atau kita apa ya istilahnya merubah strategi ketika memang di depan mata kita bisa melihat ada yang lebih peluang. Tapi kalau misalkan di depan mata kita nggak bisa melihat yang lebih berpeluang, ya kalau aku sih biasanya diam aja. Tapi aku tidak membuang yang paling untung. Kenapa? Karena yang untung ini biasanya jadi mesin uang. Dia yang paling akan menghasilkan dibandingkan menunggu yang merah atau yang hijau paling kecil profit gitu. Nah, sekali lagi problemnya adalah kita mencari selalu probabilitas supaya kita mencari hijau yang gede-gede dibandingkan kita menghold yang merah-merah. Kurang lebih gitu sih.
Oke, baik, jelas banget Pak Yudi. Pak Yudi, ini ada satu pertanyaan terakhir Pak Yudi yang Hmm, ditanyakan, ini terkait dengan time frame. Jadi kalau tadi mau hmm. bikin trading plan, menurut Pak Yudi, sebaiknya kita pakai chart yang mana? Daily, monthly, weekly, atau justru malah lebih time frame-nya lebih kecil, misalnya dengan chart menitan seperti itu. Oke, kalau ngelihat view gede, enaknya sih semua sebenarnya tetap pakai daily teman-teman. Cuman memang kelemahannya adalah nggak semua charting tools tuh bisa pakai daily sampai ke IPO. Ya. Maka karena hal seperti itu, mau nggak mau untuk melihat aja ya, untuk melihat aja dari IPO sampai sekarang, teman-teman dipersilakan menggunakan monthly. Tapi kalau dapat nih, oh big view-nya gini-gini, oke. Sekarang balikin lagi ke daily, kita zoom in, misalkan let's say setahun ke belakang aja. Tapi kita udah tahu nih, oh dulu seperti ini, sekarang ada di mana, nextnya mau kemana. Nah itu boleh, gitu. Oke, baik, baik. Terima kasih Pak Yudi untuk penjelasannya dan kita menarik banget nih materinya hari ini dan kelihatannya bisa langsung dipraktekkan oleh sahabat Mirai Asset dan sahabat Mirai Asset. Kami mohon maaf ya bahwa tidak semua pertanyaan bisa dijawab sahabat Mirai Asset karena ini hari ini ada total sekitar 100 pertanyaan. Mungkin kalau dijawab semua nanti sampai sesinya Michael ya belum selesai Pak Yudi. Jadi sahabat Mirai Asset tadi semoga yang kami sampaikan, yang Pak Yudi sampaikan tadi cukup jelas dan juga sahabat Miraset bisa menggunakannya sebaik-baiknya. Dan Pak Yudi di minggu depan nanti kita akan bahas materi apa nih Pak Yudi untuk minggu terakhir sesi mentorship? Mungkin aku lebih bahas yang tadi ya, multi time frame trading. Oke, sip, baik. Dan ditunggu sekali Pak Yudi untuk Hmm. materinya di minggu depan. Dan sahabat Mira Asset, pastikan selalu untuk mengikuti kegiatan mentorship. Dan nanti di jam 2 kita masih ada sesi mentor dengan Michael Yo. Dan juga di sesi yang di jam setengah 7 nanti dengan Om Ben. Dan juga jangan lupa di minggu depan, minggu terakhir sesi mentorship, pastikan untuk mengikutinya. Dan untuk saat ini, saya akan kembalikan ke Michael. Silakan Michael. Baik, terima kasih Pak Yudi, Bu Marta. Wah, udah week 4 minggu depan, week terakhir nih, sahabat Miraset. Nggak terasa ya Pak Yudi ya. Ya, saya mengucapkan terima kasih buat sesi kelas mentorship hari ini. Buat teman-teman, seperti yang sudah diingatkan, jangan lupa minggu depan kita masih ada kelas terakhir gratis bersama Pak Yudi Chen. Dan juga nanti jam 2 siang ada kelas bareng sama Michael Yo. Baik, terima kasih semuanya buat hari ini. Selamat pagi. Sehat Selamat terus. pagi.